Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda waktu dapat kritik gitu, rasanya langsung kayak, aduh nggak enak banget. Pasti sering ya? Iya kan? Reaksi alami kita tuh seringnya nolak nih. Nah hari ini kita mau coba gali nih, gimana caranya melawan resistensi itu. Gimana kalau kritik, ya meskipun disampaikannya mungkin kurang oke, sebenarnya ada pelajaran berharga atau coaching tersembunyi di dalamnya. Menarik tuh. Melihat dari sudut pandang lain ya? Betul. Kita bakal coba bedah beberapa wawasan dari artikel-artikel Harvard Business Review nih, yang fokusnya ke kecerdasan emosional sama resiliensi. Jadi, misi kita kali ini coba pahami kenapa sih kita sering nolak kritik, terus cari cara praktis buat gali nilainya, siapa tahu bisa jadi keunggulan buat Anda. Oh deh, kita langsung aja ya. Kenapa sih nerima masukan itu kok kayaknya susah banget buat semua orang? Ya, ini pertanyaan bagus banget. Kayak yang dibahas di salah satu artikel HBR soal resiliensi itu, susahnya nerima kritik itu jarang banget cuma soal isinya bener apa salah. Oh, bukan cuma soal kontennya ya? Bukan. Lebih sering karena, gimana ya, kritik itu memicu reaksi emosional kita. Ada sesuatu yang kita rasa dipertaruhkan. Bisa jadi hubungan kita sama yang ngasih kritik, atau bahkan, ya, cara kita lihat diri sendiri. Masuk akal. Nah, artikel itu nyebutin ada 3 jebakan emosional utama nih yang bikin kita resisten. Yang pertama, pemicu kebenaran. Pemicu kebenaran, oke. Ini aktif kalau kita ngerasa isi kritiknya tuh salah, nggak adil, atau nggak ngebantu sama sekali. Jadi rasanya kayak dituduh gitu kan. Ya otomatis pengennya bela diri atau ngoreksi fakta. Langsung defensif. Iya, kebayang. Fokus ke salahnya itu ya, jadi langsung nutup kemungkinan lain. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, ini pemicu hubungan. Nah, ini seru nih. Soalnya, fokusnya bukan ke apa yang diomongin, tapi siapa yang ngomong. Oh, pengaruh orangnya ya? Banget. Reaksi kita tuh bisa dipengaruhi banget sama persepsi kita soal kredibilitas orang itu. Atau mungkin, ya sejarah hubungan kita sama dia gimana. Kritik yang persis sama bisa jadi kita terima dari si A. Tapi kalau si B yang ngomong, wah tolak mentah-mentah. Iya banget. Susah ya misahin pesen sama pembawa pesennya, apalagi kalau ada beban masa lalu gitu. Oke. Yang ketiga pasti lebih dalam lagi nih. Tepat. Yang ketiga ini, pemicu identitas. Nah, ini nyentuh inti diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Identitas kita ya? Betul. Kritik, mau benar atau salah, itu bisa kerasa ngancurin banget kalau sampai goyangin citra diri kita atau rasa kompeten yang udah kita bangun. Ada contoh tuh di artikel lain soal kepemimpinan otentik, David Pottruck. Awalnya dia nolak keras masukan negatif. Kenapa? Ya karena itu ngancem identitas dia sebagai pemimpin yang kuat, yang efektif. Wah, jadi 3 itu ya, kebenaran, hubungan, sama identitas. Paham pemicunya ini jadi langkah pertama buat melawan resistensi alami kita tadi. Tapi kan tahu aja nggak cukup ya. Gimana caranya kita bergerak dari sekedar sadar, jadi benar-benar bisa ngelola reaksi defensif otomatis itu? Nah, kuncinya itu melatih kesadaran diri, self-awareness kita, pas di momen itu terjadi. Coba tanya ke diri sendiri. Oke, aku lagi defensif nih. Pemicu mana yang aktif? Apa karena aku ngerasa ini nggak bener? Atau karena aku nggak suka sama orang ini? Atau ini nyentuh rasa nggak amanku ya? Berhenti sejenak gitu ya? Iya, mengenali sumbernya itu bantu kita kasih jeda sebelum bereaksi. Kalau nggak ada jeda itu, ya kita kejebak lagi di pola yang sama terus. Jeda itu penting banget berarti. Oke, setelah kita berhasil nih sedikit nenangin emosi awal pakai kesadaran diri, gimana kita lanjut ke tujuan utama kita, nemuin pelajaran atau coaching di dalam kritik itu? Gimana cara gali emasnya, meskipun mungkin disampaikannya dalam lumpur? Nah, disinilah kita perlu pakai kacamata baru buat lihat kritik itu. Ada beberapa strategi kunci nih. Pertama, coba pisahkan apa dari siapa. Pisahkan substansi dari orangnya ya? Betul. Coba deh secara sadar fokus ke substansi masukannya. Nggak peduli siapa yang bilang atau gimana cara ngomongnya. Coba tanya. Kalau bagian yang nyakitin atau cara nyampeinnya aku abaikan dulu, ada nggak sih inti pesan yang bisa berguna buatku? Oke, fokus ke isinya. Terus? Kedua, coba pahami perspektif si pemberi kritik. Ini bukan berarti Anda harus setuju loh ya. Oh, bukan berarti harus setuju. Bukan. Tapi coba mengerti, kenapa sih mereka lihatnya kayak gitu?
Di artikel HBR, ada contoh Kara yang gaya jualannya beda sama bosnya. Dengan coba pahami kenapa bosnya mikir gitu, Kara jadi bisa buka dialog yang lebih produktif, bukan cuma adu argumen. Intinya, perluas pemahaman Anda, bukan nyerah sama pandangan Anda. Menarik. Jadi tujuannya pemahaman bukan persetujuan. Oke, ada lagi? Ketiga, kalau ada saran yang konkret nih, uji coba aja sarannya. Anggap kayak eksperimen kecil gitu. Coba aja gitu ya. Iya, coba terapkan. Kalau berhasil, ya bagus. Kalau enggak, Anda dapat data baru kan? Bisa coba lagi, mungkin disesuaikan dikit, atau ya udah putuskan kalau saran itu emang nggak cocok buat Anda. Ini ngubah Anda dari penerima pasif jadi pembelajar yang aktif. Pendekatannya jadi aktif ya, bukan cuma nerima pasrah. Dan wah, ternyata manfaatnya nggak cuma buat diri sendiri ya. Saya jadi ingat contoh dari artikel resiliensi itu. Soal manajer yang malah jadi lebih gampang ngasih masukan setelah dia belajar nerima masukan. Betul sekali. Mungkin karena dia jadi lebih paham ya gimana rasanya di kursi panas dan lebih siap ngadepin reaksi timnya. Tepat. Ini nunjukin kalau kemampuan nerima kritik dan nemuin coaching di dalamnya, itu keterampilan yang bisa dilatih. Dan efeknya bisa berantai. Ini bukan bakat lahir. Ini otot yang bisa dikembangin. Oke, jadi rangkumannya buat Anda para pendengar. Mengelola kritik itu skill penting banget. Ini bukan soal nelan semua komentar pahit mentah-mentah, tapi lebih ke mengenali dan ngelola pemicu emosi Anda, pisahin substansi dari bungkusnya, dan secara proaktif cari pelajaran tersembunyi. Melawan resistensi alami Anda, itu langkah pertama buat buka pintu pertumbuhan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat direnungkan. Jangan-jangan, kritik yang rasanya paling menantang, paling nggak adil, atau paling nyakitin buat Anda, itu justru nyimpan potensi pembelajaran terbesar. Wah, Tantangannya yaitu, apakah Anda bersedia lihat lebih jauh, melampaui resistensi awal Anda, buat nemuin potensi itu? pertanyaan bagus tuh. Coba deh ingat-ingat lagi, satu kritik yang baru-baru ini Anda dapat. Terus mungkin langsung Anda tepis gitu aja. Mungkin gak sih ada 1% kebenaran, atau satu ide kecil, atau satu sudut pandang beda yang berharga di dalamnya? Kalau Anda lihat lagi sekarang, tanpa buru-buru karena emosi tadi, langkah kecil apa yang bisa Anda ambil buat coba eksplorasi lebih jauh?